Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2571, Musuh Ayah. Mari kita bicara di tempat lain. Golden Crown True Immortal melihat ke Chu Feng. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Pada saat itu, Chu Feng merasa pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Ketika semuanya kembali normal, Chu Feng terkejut menemukan bahwa dia telah tiba di tempat yang berbeda. Dia berada di dalam hutan, dan sangat jauh dari klan surgawi Kong. Apa kamu baik-baik saja? Golden Crown True Immortal bertanya pada Chu Feng. Aku baik-baik saja, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya kepada Golden Crown True Immortal, Senior, kamu kenal orang itu? Golden Crown True Immortal mengangguk. Kemudian, dia berkata, kamu tidak perlu bertanya tentang dia. Di masa depan, dia tidak akan lagi menimbulkan masalah bagimu. Tapi, mengapa dia memutuskan untuk menargetkanku? Aku bahkan tidak mengenalnya, kata Chu Feng. Jika suatu alasan harus dikatakan, maka itu karena kamu adalah pemilik garis keturunan surgawi dan bernama Chu Feng, kata Golden Crown True Immortal. Apa yang salah dengan itu? Tanya Chu Feng dengan sikap menyelidik. Dia sangat ingin tahu, tepatnya konflik macam apa yang dimiliki individu berjubah biru misterius itu dengan ayahnya. Alasannya karena dia sudah tahu bahwa orang misterius berjubah biru itu mengincarnya karena ayahnya. Dia bertanya padamu apakah kamu putra Chu Xuanyuan sebelumnya. Adapun pria bernama Chu Xuanyuan itu, dia membawa penghinaan yang tak terhapuskan pada pria itu. Dia memendam perasaan keras karena itu. Itu saja, kata Golden Crown True Immortal. Chu Feng, sepertinya ayahmu memiliki banyak musuh, kata Nyonya Ratu dengan senyum di wajahnya. Itu benar, gema Chu Feng setuju. Namun, Chu Feng tidak merasa takut karena itu. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan dan bahkan kebanggaan. Mereka semua adalah musuh ayahnya. Selanjutnya, mereka semua menderita kekalahan di tangan ayahnya. Dengan demikian, itu berarti ayahnya sangat kuat. Untuk memiliki ayah yang kuat, Chu Feng secara alami akan bangga. Senior, dalam hal ini, apakah kamu berada di klan surgawi Kong lebih awal sepanjang waktu? Apakah kamu menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa Golden Crown True Immortal seharusnya tidak mengetahui keberadaannya, dan seharusnya tidak tahu bahwa dia sedang menuju ke klan surgawi Kong hari ini. Chu Feng merasa bahwa Golden Crown True Immortal pasti telah menyelidiki dan menemukan bahwa Blue Gaun berencana untuk menyakitinya. Karena itu, takut gaun biru akan menyerangnya, dia diam-diam memantau pergerakan gaun biru itu. Chu Feng merasa itu menjadi alasan mengapa Golden Crown True Immortal ada di sana. Jika itu masalahnya, maka Golden Crown True Immortal seharusnya sudah tiba bahkan sebelum dia. Aku mengikuti Blue Gaun ke sini. Namun, Chu Feng, saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Kami dari alam atas tidak boleh terlibat dengan masalah alam biasa. Selain itu, dunia luar yang luas adalah tempat yang sangat luas tanpa batas. Pembantaian dan pembantaian terjadi di mana-mana. Jika seseorang perlu mencegahnya setiap kali bertemu dengan mereka, maka dia tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain. Meskipun benar bahwa klan surgawi Kong itu mati dengan polos, itu adalah takdir mereka untuk dilahirkan di klan surgawi Kong, kata Golden Crown True Immortal. Senior, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Chu Feng ini memahami kesulitan tersembunyimu. Meskipun Golden Crown True Immortal telah melihat tanpa melakukan apa-apa saat Ying Minchao menghancurkan klan surgawi Kong ke tanah ketika dia bisa menyelamatkan klan surgawi Kong yang tidak bersalah itu,
Chou Feng tidak menyalahkan Golden Crown True Immortal. Bagaimanapun, setiap orang memiliki keputusannya sendiri. Chou Feng tidak memiliki kualifikasi untuk menuntut orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Sebenarnya, ini waktu yang tepat aku bertemu denganmu di sini hari ini. Kalau tidak, saya akan membuat rencana untuk datang menemukan Anda, kata Golden Crown True Immortal. Senior, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Chou Feng bertanya. Aku akan meninggalkan alam biasa 100 perbaikan, kata Golden Crown True Immortal. Senior, kamu berencana untuk pergi? Kemana kamu pergi? Chou Feng bertanya. Saya belum memutuskan kemana saya akan pergi. Singkatnya, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Karena itu, kamu juga tidak perlu khawatir tentang Wang Qiang. Saya telah menyiapkan formasi roh di sekelilingnya. Formasi roh itu hanya bisa dibatalkan dari dalam. Adapun membatalkannya dari luar, tidak ada seorang pun di alam biasa 100 perbaikan yang mampu melakukannya. Jadi, tidak ada yang akan terjadi pada Wang Qiang sebelum dia benar-benar terbangun. Ambil ini. Dengan ini, Anda akan dapat memindahkan formasi roh itu ke tempat lain. Golden Crown True Immortal menyerahkan plat judul kepada Chou Feng. Plat judul itu sangat istimewa. Itu dibentuk dengan kekuatan roh. Daripada mengatakan bahwa itu adalah plat judul, akan lebih akurat untuk menyebutnya sebagai kunci. Terima kasih senior. Junior ini akan selamanya mengingat bantuan yang telah diberikan senior kepada kami, kata Chou Feng. Golden Crown True Immortal menghela nafas dan berkata, jangan sebutkan itu. Jika bukan karena fakta bahwa saya menjadi serakah saat itu dan meminta Anda membantu saya mengambil plat judul penganugerahan dewa, kekuatan roh Anda tidak akan terluka. Ketika menyebutkan itu, Golden Crown True Immortal mengungkapkan ekspresi malu. Chou Feng, kapan kamu berencana untuk meninggalkan alam biasa 100 perbaikan? Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda mampu melakukan perjalanan ke alam atas. Meskipun alam atas berbahaya, ada lebih banyak peluang. Dengan bakat, keberanian, dan wawasan Anda, kecepatan kemajuan Anda akan jauh melebihi membuang-buang waktu Anda di sini. Bagaimana kalau kamu pergi bersama denganku? Golden Crown True Immortal tiba-tiba bertanya. Bukankah tangga ke surga di alam atas memiliki persyaratan kultivasi? Kultivasi saya jelas tidak mencukupi, kata Chou Feng sambil tersenyum ringan. Dia tahu bahwa ada banyak tangga ke surga di alam biasa 100 perbaikan. Mereka semua adalah pintu masuk ke Great Chiliocosm Upper Realm. Namun, ada persyaratan kultivasi untuk memasuki alam atas Chiliocosm besar. Artinya, seseorang harus menjadi immortal sejati. Persyaratan itu relatif. Jika lelaki tua ini ingin menemani Anda tidak perlu mencapai alam abadi sejati untuk memasuki alam atas Chiliocosm besar, kata Golden Crown True Immortal. Junior ini menghargai niat baik senior. Hanya saja, junior ini masih memiliki beberapa urusan yang harus dia tangani. Sebelum menyelesaikan hal-hal itu, saya tidak akan pergi dari sini. Selain itu, saya belum menyelesaikan dendam antara klan Surgawi You dan saya sendiri, kata Chou Feng. Sangat baik. Sejujurnya, aku tidak terlalu mengkhawatirkanmu. Lagi pula, akan selalu ada perselisihan dimanapun ada pembudidaya. Terlepas dari apakah itu alam atas, alam biasa atau bahkan alam bawah, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Konon, pembudidaya bela diri perlu menghadapi kesulitan secara langsung. Mereka perlu menjadi dewasa melalui pertempuran. Hanya dengan selamat dari pertempuran, dendam, dan keluhan mereka dapat membedakan diri dan mencapai ketinggian baru. Setelah Golden Crown True Immortal mengucapkan kata-kata itu, tatapannya terhadap Chou Feng mulai berubah. Saya sangat memikirkan Anda.
Saya percaya bahwa alam biasa 100 perbaikan ini tidak akan menjadi puncak dari perjalanan Anda. Adapun alam atas, mereka juga tidak akan menjadi puncak perjalanan Anda. Nyatanya, Starfields pun tidak akan menjadi puncak perjalanan Anda. Junior ini akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan senior, kata Chu Feng. Haha, kamu pasti tidak akan mengecewakanku, Golden Krantru Immortal tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata, biarkan aku membawamu kembali. Orang itu mungkin membutuhkan penghiburanmu. Saat Golden Krantru Immortal berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Setelah perubahan pemandangan sekitarnya berhenti, Chu Feng sekali lagi kembali ke klan surgawi Kong. Golden Krantru Immortal tidak mengungkapkan dirinya. Hanya, suaranya terus bergema di telinga Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, selamat tinggal. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di alam besar atas Chiliochos. Hanya Chu Feng yang bisa mendengar suara ini. Dia pergi begitu saja? Bagaimana jika musuh ayahmu belum pergi dan masih berencana menyerangmu? Nyonya Ratunya agak khawatir. Adapun orang yang dia khawatirkan, tentu saja individu berjubah biru misterius itu. Jika dia ingin membunuhku, dia bisa membunuhku secara langsung. Tidak ada alasan baginya untuk melalui semua masalah. Pasti ada semacam alasan mengapa dia tidak bisa secara pribadi menyerang orang-orang dari alam biasa 100 perbaikan dan secara pribadi membunuhku. Selain itu, bahkan jika dia tidak pergi, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Jika itu berkah, maka itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu bencana, maka saya tidak akan bisa menghindarinya. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi, saya masih harus menghadapinya. Kalau tidak, mengapa saya keluar untuk meredam diri saya sendiri? Bukankah tidak apa-apa jika aku tetap tinggal di samping ayahku? Kata Chu Feng. Baiklah, ratu ini menyukai temperamenmu, Nyonya Ratu tersenyum puas. Kemudian, dia berkata, tampaknya pria itu benar-benar membutuhkan penghiburanmu. Pria yang dibicarakan oleh Nyonya Ratu tentu saja adalah Ying Mingchao. Ying Mingchao saat ini sedang duduk di tanah. Ada beberapa ratus kendi anggur yang diletakkan di sekelilingnya. Sebagian besar dari mereka kosong. Kemungkinan besar, wine ini diperoleh dari Cosmos Sash of Death. Kakak Chu Feng, jadi kamu sudah kembali. Ayo, ayo, ayo menemani kakak minum. Ying Mingchao tertawa terbahak-bahak saat melihat Chu Feng. Chu Feng berjalan ke Ying Mingchao dan berkata, Senior Zisunyi juga memiliki kesulitannya sendiri. Ying Mingchao menghela nafas, jangan memanggilku sebagai senior. Saya, Ying Mingchao, hanya dapat melarikan diri karena bantuan Anda. Mulai hari ini, kita akan menjadi saudara. Kamu, Chu Feng, adalah saudaraku. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Hahaha, ayo minum. Bau alkohol memenuhi Ying Mingchao. Sepertinya dia benar-benar mabuk. Namun, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa mabuk? Mungkin inilah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan bahwa seseorang dapat memabukkan diri sendiri bahkan jika anggur tidak. Ying Mingchao pasti merasa sangat sedih di hatinya. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil melarikan diri dan bertemu dengan orang yang dia rindukan siang dan malam. Namun, setelah bertemu dengannya, mereka akhirnya berpisah selamanya. Mimpi yang dia miliki selama lebih dari 1000 tahun telah hancur dalam sekejap. Sakit, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit? Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia tetaplah manusia. Baiklah, aku akan minum denganmu. Chu Feng tahu bahwa semua penghiburan tidak akan berguna pada saat seperti ini. Jadi, dia memutuskan untuk minum dengan Ying Mingchao untuk kesenangan hati mereka.
Siapa ini? Tiba-tiba, Chu Feng melemparkan pandangan sedingin es ke arah langit terdekat. Turun ke sini. Adapun Ying Ming Chao, dia benar-benar sombong. Dengan lambaian lengan bajunya, sesosok muncul di langit dan menabrak tanah. Dampak kuat menciptakan kawah yang dalam di tanah. Bab 2572 Kedatangan Malapetaka. Itu kamu. Setelah melihat orang ini, ekspresi Chu Feng berubah. Chu Feng mengenal pria ini. Dia adalah Grand Master Nubuat. Ini sebenarnya pembuat kode tua ini. Chu Feng, bunuh dia. Jika bukan karena ramalannya yang gila, klan surgawi Kong tidak akan mencoba membunuhmu tanpa alasan. Semua hal ini juga tidak akan terjadi, kata Nyonya Ratu dengan marah. Mengapa kamu di sini? Chu Feng menyempitkan alisnya dan bertanya dengan dingin. Teman kecil Chu Feng, aku tahu kamu menyimpan dendam terhadap orang tua ini. Namun, lelaki tua ini juga dipaksa tanpa pilihan. Orang tua ini telah berada di bawah kendali kepala klan-klan surgawi Kong sepanjang waktu. Dia memiliki informasi yang bisa digunakan untuk melawanku. Jika saya tidak membuat ramalan untuknya, dia akan menghapus reputasi saya sepenuhnya. Grand Master Nubuat berbicara dengan menyesal. Informasi apa yang bisa digunakan untuk melawanmu? Chu Feng bertanya. Ini? Grand Master Nubuat mulai ragu-ragu. Sepertinya kamu juga pernah melakukan hal-hal memalukan sebelumnya, cibir Chu Feng. Chu Feng dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa apa yang disebut informasi yang dapat digunakan untuk melawan Grand Master Nubuat pastilah semacam materi teduh yang ditemukan oleh kepala klan-klan surgawi Kong. Ini adalah kesalahan yang saya buat di masa muda saya. Saya telah menyesalinya sepanjang waktu, kata Grand Master Nubuat sambil menghela nafas. Apakah kamu sengaja datang ke sini untuk meminta maaf kepadaku? Tidak perlu. Kamu bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu, kata Chu Feng. Aku memang datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Namun, saya juga memiliki masalah penting yang perlu saya informasikan kepada Anda, kata Grand Master Nubuat. Masalah penting apa? Chu Feng bertanya. Teman kecil Chu Feng, lihatlah, dengan bola kristal ramalan di tangannya, Grand Master Nubuat berjalan ke arah Chu Feng. Itu adalah... Ekspresi Chu Feng berubah setelah melihat bola kristal ramalan Grand Master Nubuat. Dia bisa melihat bahwa di dalam profesi Crystal Ball ada sebuah dunia. Lokasi tertentu di dunia itu terasa sangat familiar baginya. 100 penyempurnaan alam biasa. Dunia di dalam bola kristal Nubuat adalah alam biasa 100 perbaikan. Namun, mayat memenuhi seluruh alam biasa 100 penyempurnaan di dalam bola kristal Nubuat. Bumi benar-benar layu, dan semua makhluk hidup berubah menjadi abu. Faktanya, Chu Feng bisa merasakan sensasi mencekik meskipun dia melihat dunia melalui bola kristal ramalan. Apa yang sedang terjadi? Chu Feng bertanya. Itu adalah ramalan yang baru saja aku buat. Ramalan saya meramalkan bahwa dalam waktu dekat, malapetaka besar akan menimpa alam biasa 100 perbaikan. Bencana besar ini akan menimpa semua orang di alam biasa 100 perbaikan. Tidak hanya semua orang akan kehilangan nyawa mereka, tetapi seluruh alam biasa 100 perbaikan itu sendiri juga akan berubah menjadi tanah tandus. Adapun orang yang mampu mencegah bencana ini, dia ada di sini, kata Grand Master Nubuat. Siapa? Chu Feng bertanya. Hanya ada kita bertiga yang hidup di sini. Dengan kultivasi saya, secara alami itu bukan saya. Jadi, itu adalah kamu atau Tuan Ying Ming Chao. Satu di antara kalian akan dapat mencegah bencana ini, kata Grand Master Nubuat. Cukup omong kosongmu. Saya tidak percaya ramalan omong kosong Anda, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak menipumu.
Bahkan jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus mempercayai bola kristal nubuatan ini. Bola kristal nubuatan ini adalah sesuatu yang diberikan kepadaku oleh individu ilahi. Bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun bernubuat dengan salah. Teman kecil Chu Feng, kamu pasti percaya padaku. Anda harus bersiap dengan Tuan Ying Ming Chao. Apakah 100 Refinements Ordinary Realm dapat bertahan atau tidak? Semuanya akan bergantung pada kalian berdua, kata Grandmaster Prophet. Jika kamu sangat takut mati, kamu bisa pergi dan bersembunyi di alam atas, ejek Chu Feng. Pada saat itu, Grandmaster Nubuat mengungkapkan senyum kecut. Dia berkata, saya ingin memasuki alam atas Chiliocos besar. Hanya saja, kultivasi orang tua ini tidak mencukupi. Meskipun saya ingin pergi ke sana, saya tidak akan bisa. Benar saja, kamu adalah individu yang penakut dan pengecut. Enyahlah segera. Chou Feng melirik nubuat Grandmaster itu. Dia menemukan bahwa Grandmaster Nubuat sama sekali tidak memiliki sikap seorang Grandmaster. Dia hanyalah individu yang egois yang tidak menghargai orang lain. Bahkan fakta bahwa dia datang untuk memberitahu Chu Feng tentang ramalan itu karena dia sendiri tidak ingin mengalami bencana. Orang seperti dia benar-benar munafik. Teman kecil Chu Feng, aku tahu kamu memendam perasaan keras terhadap orang tua ini. Namun, lelaki tua ini benar-benar hanya meminta perhatian Anda karena niat baik. Anda pasti harus membuat persiapan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Nubuat melihat ke Ying Ming Chao yang mabuk. Anda juga harus memberitahu Tuan Ying Ming Chao tentang ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Nubuat melambung ke langit. Dengan bola kristal ramalan di tangannya, dia pergi. Setelah Grandmaster Nubuat pergi, Chu Feng mulai merenung. Dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Grandmaster Nubuat tampaknya tidak bohong. Bencana. Malapetaka macam apa itu? Siapa yang mampu membawa malapetaka ke alam biasa 100 perbaikan? Mungkinkah gaun biru itu? Chu Feng memikirkannya untuk beberapa waktu. Namun, selain dari alam atas, dia tampaknya tidak dapat memikirkan orang lain yang mampu membawa malapetaka ke alam biasa 100 perbaikan. Namun, tiba-tiba, Chu Feng melihat pedang dewa jahat yang masih dipegangnya di tangannya. Meskipun pedang dewa jahat tenang pada saat itu, Chu Feng tahu betul betapa menakutkannya itu. Dia tahu bahwa pedang dewa jahat adalah ancaman potensial yang dapat membawa malapetaka ke alam biasa 100 perbaikan. Setelah memikirkan hal itu, Chu Feng menyingkirkan pedang dewa jahatnya. Kakak Chu Feng, cepat, ayo minum. Tepat pada saat itu, Ying Ming Chao tiba di samping Chu Feng dengan 2 kendi anggur di tangannya. Melihat Ying Ming Chao saat ini, Chu Feng merasa kasihan padanya. Dari pertempuran antara Ying Ming Chao dan kepala klan-klan surgawi Kong sebelumnya, Chu Feng dapat mengetahui seberapa besar individu Ying Ming Chao yang agung dan mengesankan. Dia benar-benar pahlawan yang hebat. Namun, Ying Ming Chao saat ini sangat kuyu dan acak-acakan. Dia sangat kesakitan karena wanita yang dicintainya. Benar saja, rasa sakit di hati seseorang jauh melebihi rasa sakit di tubuh seseorang. Ayo, mari kita minum. Chu Feng menerima kendi anggur dari Ying Ming Chao dan memanggangnya dengan kendi anggur yang dipegang Ying Ming Chao. Kemudian, dia menghabiskan seluruh kendi dengan sekali teguk. Chu Feng dan Ying Ming Chao minum di reruntuhan klan surgawi Kong sepanjang hari dan malam. Namun, karena klan surgawi Kong diratakan dengan tanah, cepat atau lambat akan ada orang yang akan menemukan masalah tersebut. Dengan demikian, Chu Feng merasa tidak cocok untuk terus tinggal di sana dan minum. Karena itu, dia membawa Ying Ming Chao yang masih mabuk ke tempat lain. Pada hari-hari berikutnya Chu Feng dan Ying Ming Chao hanya menikmati satu hal, minum. Namun, Chu Feng tidak pernah mabuk sepanjang waktu. Dengan komposisi tubuhnya,
racun biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ini adalah kasus bahkan untuk alkohol. Namun, Ying Mingchao mabuk sepanjang waktu. Dia benar-benar minum terlalu banyak. Lebih jauh lagi, dia semakin mabuk. Chu Feng ingin mendesaknya untuk berhenti minum. Namun, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Ini terutama benar ketika Ying Mingchao mulai memanggil Zisunyi tanpa henti dalam tidurnya. Ini membuat Chu Feng merasa lebih kasihan padanya. Dengan situasi yang dihadapi, Chu Feng berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membantu Ying Mingchao adalah membawanya dan berkeliaran ke tempat-tempat tanpa tanda-tanda aktivitas manusia, ke tempat-tempat di mana tidak ada penipuan timbal balik. Tempat-tempat tanpa perjuangan para pembudidaya bela diri, namun memiliki pemandangan yang indah. Dia berharap berbagai pemandangan dunia secara bertahap membangunkan Ying Mingchao. Chu Feng tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk dapat membuat Ying Mingchao melepaskan Zisunyi sepenuhnya, karena dia tahu bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Konon, Chu Feng berharap Ying Mingchao bisa menenangkan diri. Lagi pula, tidak peduli kemunduran macam apa yang harus dihadapi, seseorang harus tetap menjalani hidupnya dengan benar. Apa yang terjadi di sana? Chu Feng membawa Ying Mingchao menuju danau. Dalam perjalanan ke sana, Chu Feng melewati sebuah kota. Meski mereka masih jauh dari kota, dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi mayat. Sebenarnya, membantai semua orang di kota yang direbut adalah kejadian biasa. Dunia pembudidaya bela diri kejam seperti itu. Namun, pembantaian kota itu agak aneh. Alasannya karena hampir semua orang di kota mati karena tubuh mereka meledak. Dengan demikian, bau darah memenuhi seluruh tempat. Itu benar-benar sensasi yang memuakkan. Namun, bukan karena tidak ada mayat di kota. Hanya saja, mayat di kota akan membuat darah seseorang menjadi dingin. Alasannya karena mereka semua masih bayi. Lebih jauh lagi, mayat bayi itu semuanya memiliki karakteristik yang identik. Artinya, mereka semua telah mati secara menyedihkan. Mereka semua benar-benar layu seperti mumi. Jika seseorang harus menggambarkan mayat mereka, maka yang terbaik adalah menggambarkan bahwa mayat mereka sangat mirip dengan 5 tetua tertinggi klan surgawi Yo yang telah meninggal di klan surgawi Kong hari itu. Bayi-bayi itu semuanya telah dimurnikan sampai mati. Selanjutnya, mereka dimurnikan hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak diketahui apakah itu karena dia dibangunkan oleh bau darah yang menyengat atau oleh mayat bayi-bayi itu, tetapi Ying Mingchao benar-benar terbangun. Ini. Setelah melihat mayat bayi-bayi itu dengan benar, Ying Mingchao mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu adalah bayi. Mereka adalah bayi baru lahir yang belum mengalami dunia, bayi yang tidak tahu apa-apa. Namun, begitu saja, mereka dimurnikan hidup-hidup. Sebelum kematian mereka mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Bab 2573, apa kamu? Benar-benar binatang! Ying Mingchao berteriak dengan marah. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dilakukan oleh sekte jiwa bayi, kata Chu Feng. Berdasarkan informasi yang dia ketahui sejauh ini, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah sekte jiwa bayi. Sekte jiwa bayi masih berada di alam biasa 100 penyempurnaan, masih belum tersingkir. Ying Mingchao bertanya. Tidak, mereka menyembunyikan diri dengan sangat baik sepanjang waktu. Faktanya, banyak orang bahkan tidak tahu lagi tentang sekte jiwa bayi, kata Chu Feng. Brengsek! Apa yang disebut kekuatan lurus itu selama ini? Ying Mingchao mengungkapkan ekspresi marah. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, sebenarnya, saat itu, saya mendirikan kota pahlawan dengan tepat untuk melenyapkan sekte jiwa bayi itu. Hanya saja,
Saya tidak pernah menyangka akan diplot oleh klan Surgawi Kong dan klan Surgawi Yo tidak lama kemudian. Aku mengira sekte jiwa bayi sudah musnah setelah bertahun-tahun berlalu. Tidak pernah saya berharap bahwa meskipun kekuatan 4 tingkat 1 semuanya masih di sini, tidak satu pun dari mereka yang repot-repot melakukan hal yang benar. Senior, apakah Anda tidak berpikir bahwa Anda harus mencapai aspirasi Anda yang tidak dapat Anda capai saat itu? Chou Feng tiba-tiba bertanya. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, Chou Feng merasa lebih tegas lagi bahwa sekte jiwa bayi harus segera dilenyapkan. Meskipun Chou Feng ingin secara pribadi melenyapkan sekte jiwa bayi, karena itu adalah misi yang dipercayakan ayahnya kepadanya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membiarkan sekte jiwa bayi terus ada, terus berbuat dosa. Jadi, bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh ayahnya, Chou Feng masih berharap sekte jiwa bayi akan dilenyapkan secepat mungkin untuk mencegah bayi tak berdosa lainnya menderita bencana seperti itu. Sementara ia dapat mentolerir korban orang tak berdosa yang disebabkan oleh perselisihan antara pembudidaya bela diri, ia tidak dapat mentolerir pembunuhan anak-anak tak berdosa demi meningkatkan kultivasi seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditoleransi oleh seluruh dunia budidaya bela diri. Sampai sekarang, Ying Mingchao adalah orang dengan kemampuan terbesar untuk dapat melenyapkan sekte jiwa bayi. Jadi, Chou Feng ingin bergandengan tangan dengan Ying Mingchao. Dia ingin meminjam kekuatan Ying Mingchao untuk memberantas sekte jiwa bayi, akar kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di alam biasa 100 perbaikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chou Feng, Ying Mingchao menutup matanya dan mulai menarik napas dalam-dalam. Hanya setelah sekian lama dia secara bertahap menenangkan dirinya. Ketika dia membuka matanya lagi, tatapannya tidak lagi cekung. Sebaliknya, itu penuh dengan cahaya. Wos, tiba-tiba, Ying Mingchao melepas cosmos sak di pinggangnya dan melemparkannya ke Chou Feng. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Selama Anda berhasil membebaskan saya akan membalas bantuan Anda. Itu semua milikmu, kata Ying Mingchao. Senior, tidak perlu untuk ini. Aku tidak menyelamatkanmu demi mendapatkan balasan darimu. Hanya saja karena saya menerima permintaan Anda, saya harus mematuhinya. Chou Feng berencana mengembalikan cosmos sak ke Ying Mingchao. Jika Anda ingin saya melenyapkan infak Soul Sect, Anda harus menerimanya, kata Ying Mingchao. Chou Feng terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senior, sepertinya kamu telah memberiku alasan yang tidak bisa aku tolak. Kalau begitu, terima saja. Terimalah, dan kemudian kita dapat membangun kembali kota pahlawan. Saya percaya bahwa tidak mungkin semua saudara laki-laki saya sejak saat itu dibunuh oleh klan Surgawi Kong dan Yo. Mereka pasti masih hidup di 100 Refinements Ordinary Realm. Saya akan mengingat mereka. Kali ini, aku tidak akan menunggu. Saya akan menyatukan semua kekuatan di alam biasa 100 perbaikan untuk melenyapkan sekte jiwa bayi itu secepat mungkin, kata Ying Mingchao. Baiklah, aku akan menemanimu dalam hal ini, kata Chou Feng. Setelah itu, Ying Mingchao kembali ke bekas situs kota pahlawan. Seperti yang telah mereka perkirakan, kota itu telah diratakan dengan tanah. Kota pahlawan yang sebelumnya indah telah berubah menjadi tanah tandus. Tidak ada satupun transaktivitas manusia di sekitar ribuan mil. Tidak ada yang berani tampil di sana. Mereka takut orang-orang dari klan Surgawi Kong dan Yo akan mengira mereka adalah sisa-sisa dari kota pahlawan dan membantai mereka. Namun, Ying Mingchao dan Chou Feng adalah para spiritualis dunia. Dengan kemampuan mereka, membangun kembali sebuah kota adalah tugas yang sangat sederhana. Sesuai dengan ingatannya, Ying Mingchao merekonstruksi kota pahlawan. Namun, dibandingkan dengan kota pahlawan yang asli,
sebuah istana megah telah ditambahkan ke kota utama. Istana megah itu secara pribadi dibangun oleh Ying Mingqiao untuk digunakan Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berencana untuk bergabung dengan kota pahlawan, Ying Mingqiao tidak keberatan. Chu Feng tidak harus bergabung dengan Hero City. Namun, gerbang kota pahlawan selamanya akan terbuka untuk Chu Feng. Kota pahlawan akan selamanya menjadi rumah bagi Chu Feng. Satu hal yang patut disebutkan adalah bahwa tidak lama setelah kota pahlawan dibangun kembali, orang-orang mulai berdatangan ke kota pahlawan. Beberapa dari mereka adalah sisa-sisa yang lolos dari kehancuran kota pahlawan saat itu. Lainnya adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kota pahlawan yang datang hanya untuk menikmati kegembiraan. Dari menanyakan orang-orang itu, Chu Feng mengetahui bahwa mereka semua datang setelah mendengar berita bahwa Ying Mingqiao masih hidup. Mereka tidak hanya tahu bahwa Ying Mingqiao diplot oleh klan Surgawi Kong dan klan Surgawi You lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka juga tahu bahwa Ying Mingqiao telah sepenuhnya memusnahkan klan Surgawi Kong. Semua rumor itu bermanfaat bagi Ying Mingqiao. Mereka tidak hanya mengembalikan kepolosannya yang ternoda selama lebih dari 1000 tahun, desas-desus menyatakan bahwa Ying Mingqiao dipaksa untuk melenyapkan klan Surgawi Kong. Adapun orang yang menyebarkan desas-desus, itu adalah orang yang memegang status yang sangat terhormat di alam biasa 100 penyempurnaan Grand Master Nubuat. Karena Grand Master Nubuat adalah orang yang menyebarkan desas-desus, semua orang mempercayainya. Nubuat agung itu benar-benar tahu cara menyanjung seseorang. Melihat bahwa klan Surgawi Kong dan klan Surgawi You telah selesai, dia segera mulai memeluk paha Ying Mingqiao, kata Nyonya Ratu. Mungkin memang seperti yang dia katakan, dan dia melakukan apa yang dia lakukan karena kesulitan tersembunyi. Saat menyebutkan Grand Master Nubuat, Chu Feng tanpa sadar mengingat ramalan yang dia bicarakan. Ketika Chu Feng mengingat adegan di bola kristal ramalan Grand Master Nubuat, dia merasakan sedikit keakraban. Selama berhari-hari, Chu Feng telah merenungkan sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa aura menakutkan yang dia rasakan dari bola kristal ramalan sangat mirip dengan pedang dewa jahat. Jadi, Chu Feng merasa sedikit takut. Dia takut bahwa orang yang pada akhirnya akan menghancurkan alam biasa 100 perbaikan adalah dia. Bahkan jika dia tidak berniat melakukannya, tetap saja pedang dewa jahat adalah miliknya. Setelah itu, Chu Feng semakin merasa bahwa kekuatan pedang dewa jahat harus digunakan dengan hati-hati. Kalau tidak, dia mungkin membawa situasi yang tidak dapat diubah. Yang mengatakan, situasi saat ini lebih baik dari yang diantisipasi Chu Feng. Reputasi Ying Mingqiao sangat bagus. Meskipun dia telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun dan telah membantai seluruh klan Surgawi Kong, tidak banyak orang yang menyalahkannya. Sebaliknya, mereka memilih untuk mempercayainya. Mereka semua merasa bahwa dia telah dipaksa. Bagi orang-orang untuk mempercayai seseorang sebanyak ini, Chu Feng merasa bahwa ini pasti semacam karisma. Setelah itu, semakin banyak mantan anggota Hero City mulai kembali. Ada juga banyak pendatang baru yang bergabung dengan Hero City karena mengagumi Ying Mingqiao. Selain itu, kepala sekolah dari berbagai kekuatan mulai berdatangan ke kota pahlawan dan mulai meminta untuk menjadi sekutu kota pahlawan. Sebenarnya, mereka semua hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran. Artinya, mereka ingin memeluk paha Ying Mingqiao. Semakin banyak orang berkumpul di kota pahlawan. Orang-orang yang mampu membantu Ying Mingqiao juga meningkat tanpa henti. Perlahan-lahan, Chu Feng mulai memiliki waktu luang. Dengan waktu senggang, Chu Feng tidak memilih untuk menghargai pencapaian pada masa itu. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkan kota pahlawan. Alasannya karena dia masih memiliki masalah penting yang harus dia tangani. Artinya, dia perlu membawa Wang Qiang ke kota pahlawan.
Chou Feng tiba di Gunung Cloud Crane. Formasi roh di sekitar Gunung Cloud Crane telah dihilangkan. Mount Cloud Crane telah menjadi tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Konon, meski masih ada orang yang datang mengunjungi Gunung Cloud Crane karena kagum, tidak ada yang berani menginjakannya. Mereka hanya berani berlama-lama di luar Gunung Cloud Crane. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk mencari Golden Crane True Immortal. Namun, mereka juga takut dengan Golden Crane True Immortal. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu Gunung Cloud Crane tanpa izin Golden Crane True Immortal. Chou Feng memasuki Gunung Cloud Crane. Kemudian, mengikuti petunjuk yang diberikan kepadanya oleh Golden Crane True Immortal, dia segera menemukan Wang Qiang di sebuah gua. Sebenarnya, orang tidak bisa melihat Wang Qiang di dalam gua. Hanya ada satu batu di gua itu. Batu itu kira-kira 2 kali ukuran peti mati biasa. Namun, itu bukan peti mati, melainkan batu berbentuk oval. Dilihat dari tampilan luarnya, batu tersebut memang tidak terlihat istimewa. Itu hanya tampak seperti batu gunung biasa. Paling-paling, itu relatif lebih halus dari batu biasa. Namun, ketika Chou Feng memegang plat judul yang diberikan kepadanya oleh Golden Crane True Immortal, plat judul mulai bersinar, dan batu itu juga mulai bersinar. Batu kuning muda awalnya berubah menjadi transparan dan menyilaukan seperti kristal. Saat batu itu menjadi transparan, Chou Feng bisa melihat Wang Qiang. Wang Qiang sedang berbaring di tengah batu itu. Pada saat itu, Wang Qiang menjadi sangat kecil. Ukuran tubuhnya hanya sebesar jari kelingking. Namun, Chou Feng tahu bahwa bukan Wang Qiang yang menjadi kecil, melainkan batu itu berisi ruang yang terisolasi. Hanya saja Wang Qiang tampak sangat kecil di dalam ruang terisolasi itu. Di samping Wang Qiang duduk 4 binatang buas yang misterius namun kuat. Hanya, dibandingkan sebelumnya, mereka tampak lebih harmonis satu sama lain. Selanjutnya dan yang paling penting, sambil memegang plat judul di tangannya, Chou Feng bisa merasakan aura Wang Qiang saat ini dari plat judul. Peringkat 9 leluhur bela diri. Kultivasi Wang Qiang saat ini sebenarnya adalah leluhur bela diri peringkat 9, sama dengan Chou Feng. Melihat Wang Qiang di dalam batu, Chou Feng berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Saudaraku, sebenarnya kamu ini apa?" Dia sangat menantikan Wang Qiang bangun. Dia menantikan untuk mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki Wang Qiang. Chou Feng sangat yakin bahwa Wang Qiang akan menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya saat bangun. Lagi pula, kekuatan di dalam Wang Qiang telah terbangun. Bab 2574 kembali ke kota pahlawan. Dengan mengandalkan plat judul yang diberikan kepadanya oleh Golden Crane True Immortal, Chou Feng mampu menggerakkan formasi roh yang menjaga Wang Qiang. Adapun tempat teraman saat ini, tentu saja itu adalah kota pahlawan. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Ying Mingqiao dan para ahli dari alam atas, sangat sedikit orang yang mungkin bisa mengalahkan Ying Mingqiao. Paling tidak seorang pun dari kekuatan 4 tingkat 1 yang mampu mengalahkan Ying Mingqiao. Tepatnya, hanya 3 kekuatan tingkat 1 yang tersisa. Mereka adalah Sekolah Pedang Abadi, Kuil Surgawi Buddha, dan Klan Surgawi Yo. Sejak Ying Mingqiao muncul kembali di alam biasa 100 penyempurnaan dan membangun kembali kota pahlawan, semua orang merasa bahwa kota pahlawan akan menjadi salah satu kekuatan paling tangguh di alam biasa 100 perbaikan. Hanya dengan Ying Mingqiao saja, kota pahlawan akan dapat bersaing untuk mendapatkan supremasi di alam biasa 100 perbaikan. Dalam perjalanan kembali, Chou Feng tidak mengatakan apa-apa. Ketika Chou Feng kembali ke kota pahlawan, itu lebih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan daripada saat dia pergi. Tidak hanya semakin banyak kekuatan yang tiba di kota pahlawan untuk meminta menjadi sekutunya, tetapi hampir semua sisa dari kota pahlawan sebelumnya telah kembali.
Pada saat itu Ying Mingchao bukan lagi satu-satunya dewa sejati di kota pahlawan. Chou Feng dapat merasakan 3 lagi ahli tingkat True Immortal di kota pahlawan selain Ying Mingchao. Chou Feng belum pernah merasakan aura dari ketiga dewa sejati itu sebelumnya. Dengan demikian, 3 dewa sejati yang belum pernah dia temui sebelumnya telah tiba di kota pahlawan. Setelah Chou Feng selesai menyelesaikan Wang Qiang, dia dipanggil ke istana utama kota pahlawan oleh Ying Mingchao. Di dalam aula istana utama, Chou Feng bertemu dengan mantan anggota kota pahlawan. Pada saat yang sama, dia juga bertemu dengan ketiga dewa sejati itu. Salah satunya mengenakan pakaian putih bersih. Meskipun dia berpenampilan seperti pria paruh baya, karena dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dia mengeluarkan aura yang sangat dewasa, semacam udara yang spesial. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui cobaan dan pengalaman. Orang itu bukan mantan anggota kota pahlawan. Sebaliknya, dia adalah jenius 100 penyempurnaan alam biasa. Ketika jenius itu masih muda, dia sangat mengagumi Ying Mingchao dan selalu ingin bergabung dengan kota pahlawan. Hanya saja, ketika dia baru saja berhasil mencapai kesuksesan dalam kultivasinya, Ying Mingchao mengalami malapetaka, dan kota pahlawan kemudian dihancurkan. Setelah itu, dia memasuki pegunungan dan mulai mengasingkan diri dalam pelatihan tertutup. Selama lebih dari 1000 tahun Ying Mingchao pergi, tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun, selama periode waktu itu, kultivasinya telah mencapai alam abadi sejati, menjadi salah satu ahli puncak di alam biasa 100 perbaikan. Awalnya, dia berencana menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa sampai kematiannya. Namun, setelah mendengar kabar Ying Mingchao masih hidup, dia segera bergegas menuju kota pahlawan. Karena dia telah menjalani pelatihan tertutup sepanjang waktu, praktis tidak ada seorang pun di alam biasa 100 perbaikan yang mengenalnya. Namun, namanya akan segera menjadi terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Untuk itu, tidak lain adalah fakta bahwa dia adalah seorang dewa sejati. Setelah diperkenalkan oleh Ying Mingchao, Chou Feng mengetahui bahwa pria itu bernama Li Haiyang. Selain Li Haiyang, 2 dewa sejati lainnya adalah mantan anggota kota pahlawan. Seperti Li Haiyang, keduanya adalah peringkat 1 dewa sejati. Namun, mereka jauh lebih tua dari Li Haiyang. Mereka berdua adalah orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Salah satunya berpenampilan seperti lelaki tua berambut putih. Dia mengeluarkan udara yang luar biasa. Dia mengenakan gaun seputih salju dan memegang tongkat putih giok. Penampilannya benar-benar mirip dengan makhluk abadi yang sebenarnya. Judul True Immortal sangat cocok untuknya. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, individu lain adalah kebalikan dari gelar True Immortal. Meskipun dia jelas merupakan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, orang itu berpenampilan seperti anak muda. Tingginya bahkan tidak 150 cm. Nyatanya, sifat kekanak-kanakan memenuhi wajahnya. Tidak ada sedikit pun jejak kedewasaan karena hidup begitu lama. 150 cm adalah sekitar 4,9 kaki. Selain itu, tampaknya pria itu sangat tidak menyukai Chou Feng. Orang-orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka mantan anggota kota pahlawan atau anggota yang baru bergabung, semuanya mengungkapkan ekspresi yang baik saat melihat Chou Feng. Mereka semua tahu bahwa itu semua berkat Chou Feng sehingga Ying Mingchao berhasil melarikan diri. Ying Mingchao telah mengatakan tanpa ragu sedikit pun kepada orang lain bahwa Chou Feng telah menyelamatkannya. Ini adalah sesuatu yang hampir semua orang tahu. Jadi, orang-orang dari kota pahlawan semua merasakan rasa hormat yang besar terhadap Chou Feng. Namun, True Immortal dengan penampilan anak muda itu menatap Chou Feng dengan tatapan penuh kebencian. Seolah-olah Chou Feng berutang uang padanya,
atau telah mencuri sesuatu darinya. Saudara Chu Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kedua orang ini adalah saudara baikku dan telah melewati api dan air bersamaku. Alias Bai Pufuture, orang ini adalah Bai Liusu. Ying Mingchao menunjuk ke pria tua berpakaian putih itu. Kemudian, dia menunjuk ke True Immortal dengan penampilan seorang anak muda. Adapun dia adalah Lil Bol. 2. Secara teknis bola kulit karet kecil. Ketika Lil Bol masih muda, dia bertemu secara kebetulan. Itu memungkinkan bakatnya untuk budidaya bela diri meningkat pesat. Namun, itu membuat penampilannya tetap tidak berubah. Dia akan selamanya tetap dengan penampilan anak muda. Selain itu, Lil Bol telah bersamaku sejak masa banditku. Dia adalah saudara angkatku. Ying Mingchao berbicara dengan nada yang sangat akrab saat memperkenalkan Lil Bol. Dari sini terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang cukup dalam. Setelah itu, Ying Mingchao mulai memperkenalkan semua orang yang hadir kepada Chu Feng satu persatu. Kemudian, Ying Mingchao berjalan ke arah Chu Feng. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada orang banyak, "Untuk orang ini, saya yakin saya tidak perlu memperkenalkannya kepada semua orang. Dia adalah dermawan saya, orang yang menyelamatkan saya, saudara laki-laki saya Chu Feng." Nama saudara Chu Feng telah menyebar ke seluruh 100 alam biasa penyempurnaan ketika tuan kota tuan kita masih terjebak. Jadi, Bai Liusu ini secara alami sudah tahu tentang Anda. Bai Liusu berjalan ke Chu Feng dan benar-benar setengah berlutut di tanah untuk memberi hormat kepada Chu Feng. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Chu Feng sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru bergerak maju untuk membantu Bai Liusu mundur. Namun, Bai Liusu itu tidak mau bergerak sedikit pun. Dia berkata kepada Chu Feng, "Tuan kota tuan kita dirugikan oleh bajingan licik." Seandainya bukan karena penyelamatan yang benar dari saudara Chu Feng, kita tidak akan tahu kapan kita bisa bertemu tuan kota tuan kita lagi. Saudara Chu Feng, kamu bukan hanya penyelamat ketua klan tuan kami, tapi kamu juga penyelamat kota pahlawan kami. Aku, Bai Liusu, tidak akan pernah melupakan anugerah saudara Chu Feng. Ternyata Bai Liusu ini membuat sikap hormat terhadap Chu Feng karena rasa terima kasihnya kepada Chu Feng karena telah menyelamatkan Ying Mingchao. Dari situ, terlihat bahwa dia tidak hanya setia dan berbakti kepada Ying Mingchao, tetapi dia juga merasakan sentimen yang besar terhadap Ying Mingchao. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya juga pernah mendengar tentang nama terhormat Chu Feng. Anda hampir memadamkan klan surgawi Kong sendirian. Yang ini benar-benar dikagumi. Hanya, tepat pada saat itu, pria bernama Lil Bol itu mulai berjalan menuju Chu Feng. Melihat perilaku eksentrik bola kecil itu, Chu Feng merasa sedikit kesal. Karena itu, dia berkata, "Tidak apa-apa untuk mengungkapkan pikiranmu tanpa keberatan. Hanya, kamu tahu bahwa kakak laki-lakiku terjebak 2 tahun lalu. Mengapa Anda tidak menyelamatkan kakak laki-laki saya 2 tahun lalu?" Tanya Lil Bol. "Apa yang kamu coba katakan?" Chu Feng bertanya. "Tidak banyak. Saya hanya skeptis dengan kekuatan Anda yang menantang surga," kata Lil Bol kepada Chu Feng. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh penghinaan. Bab 2575 Klan Surgawi Yo dimusnahkan. "Lil Bol, jangan bersikap kasar terhadap Bror Chu Feng." Sebuah suara yang mengandung sedikit kemarahan terdengar. Itu Ying Mingchao. "Kakak, aku juga berterima kasih kepada Chu Feng karena telah menyelamatkanmu. Namun, itu adalah satu hal untuk disyukuri dan hal lain untuk mempertanyakan kekuatannya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lil Bol melihat sekeliling dan berkata, "Saya yakin saya bukan satu-satunya yang mempertanyakan kekuatan Chu Feng.
kita tidak. Itu benar, kaulah yang mempertanyakan kekuatan saudara Chu Feng. Jangan libatkan kami dalam masalah ini. Mendengar pertanyaan Lil Bo, semua penonton melambaikan tangan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Kalian semua tahu betul di dalam hati kalian apakah kalian benar-benar mempertanyakan kekuatannya atau tidak, Lil Bo mencibir. Junior ini adalah anggota baru di Hero City. Karena itu, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini atau tidak. Tepat pada saat itu, Li Haiyang tiba-tiba berbicara. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, silakan dan katakan. Mengapa repot-repot mencoba untuk menjadi rahasia? Lil Bo merasa bahwa Li Haiyang tidak akan mengatakan hal baik tentang dirinya. Karena itu, dia mengungkapkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saudara Chu Feng, sebelum Anda kembali, tuan-tuan kota berdiskusi dengan kami bahwa dia ingin menjadikan Anda wakil tuan kota-kota pahlawan, kata Li Haiyang kepada Chu Feng. Jadikan aku wakil tuan kota. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Pertama, dengan kekuatannya, dia merasa tidak cocok untuk menjadi wakil master kota. Kedua, dia tidak pernah bergabung dengan kota pahlawan karena dia telah bersumpah untuk tidak pernah bergabung dengan kekuatan lain lagi. Karena itu, dia menolak undangan dari banyak kekuatan. Jadi, meskipun dia membantu kota pahlawan, Chu Feng melakukannya karena persahabatan dan tidak pernah berniat bergabung dengan kota pahlawan. Adapun bola senior, dia adalah wakil master kota-kota pahlawan saat itu. Karena ketua klan Lord berencana untuk menyerahkan posisi wakil master kota kepada saudara laki-laki Chu Feng, senior Bol sepertinya merasa tidak berdamai. Itulah mengapa dia memutuskan untuk dengan sengaja mempersulit saudara Chu Feng, lanjut Li Haiyang. Pada saat itu, semua orang terdiam. Sebenarnya, bahkan tanpa Li Haiyang menyebutkannya, mereka juga tahu betul apa yang sedang terjadi. Bukannya aku merasa tidak berdamai. Hanya saja, saya tetap tidak yakin dengannya, kata Lil Bo. Saya, Ying Ming Chao, selalu meyakinkan massa dengan kebajikan. Sayalah yang merekomendasikan Bror Chu Feng untuk menjadi wakil master kota-kota pahlawan. Namun, itu juga sesuatu yang telah disepakati semua orang. Karena itu, mengapa Anda tidak yakin? Ying Ming Chao bertanya. Kakak, aku bukannya tidak yakin denganmu. Saya tidak yakin dengan Chu Feng itu. Jika dia lebih kuat dari saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dia hanyalah leluhur bela diri belaka. Persisnya apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi wakil master kota, kata Lil Bo. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kemarahan di wajah Ying Ming Chao meningkat. Dia membuka mulutnya dan berencana untuk menyerang Lil Bo. Lord City Master, bawahan ini memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepadamu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar istana. Masuk, saat Ying Ming Chao berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan pintu masuk ke istana yang disegel dengan kekuatan roh terbuka. Setelah pintu masuk istana dibuka, terlihat seorang lelaki tua setengah berlutut di luar pintu masuk. Orang tua itu memiliki kultivasi martial ancestor puncak. Chu Feng mengenalinya. Namanya adalah Mo Xuan. Dia adalah bawahan lama kota pahlawan. Tidak lama setelah kota pahlawan dibangun kembali, dia kembali ke kota pahlawan. Dia bisa dikatakan termasuk kelompok pertama bawahan lama yang kembali. Xuan, apakah kamu berhasil mengintai sesuatu di klan Surgaoyo? Ying Ming Chao bertanya. Tidak heran Ying Ming Chao mengizinkan Mo Xuan masuk dengan terus terang. Ternyata dia telah mengirim Mo Xuan untuk mengintai klan Surgaoyo. Tuan kota tuan. Mo Xuan memasuki aula istana. Dia berencana untuk berbicara. Namun,
Ketika dia melihat bahwa Chu Feng ada di dalam aula istana, dia segera mengungkapkan ekspresi senang. Dia berkata, "Kakak Chu Feng, jadi kamu sudah kembali." Karena saudara Chu Feng ada di sini, saya kira ketua klan Lord dan semua orang sudah tahu tentang masalah ini. Apa itu? Tidak hanya orang-orang di dalam aula istana yang bingung dengan kata-kata Mo Xuan, bahkan Chu Feng pun bingung. "Kakak Chu Feng, kamu masih belum menyebutkan masalah ini kepada ketua klan Lord." Mo Xuan menoleh untuk bertanya pada Chu Feng. "Xuan, sebenarnya apa yang terjadi?" "Bicara saja secara langsung," kata Ying Ming Chao. "Tuan Kepala Klan, bawahan ini pergi ke klan Surgawi Yo untuk mengintai apakah kepala klan Surgawi klan Yo telah kembali ke klan Surgawi Yo atau tidak. Namun, ketika bawahan ini melakukan perjalanan ke klan Surgawi Yo, saya menemukan bahwa klan Surgawi Yo telah dimusnahkan oleh seseorang. Seluruh klan, selain yang tua, lemah dan cacat, semuanya terbunuh," kata Mo Xuan. "Apa? Klan Surgawi Yo telah sepenuhnya dimusnahkan oleh seseorang?" Kerumunan semua sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. "Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya?" Ying Ming Chao bertanya. Mo Xuan tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia melirik Chu Feng. "Katakan padaku," desak Ying Ming Chao. "Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun, ada formasi besar yang melayang di langit. Formasi itu dibentuk dengan darah klan Surgawi Yo. Itu berbentuk 9 karakter besar yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Setiap orang di sekitar 100 mil akan dapat dengan jelas melihat karakternya," kata Mo Xuan. "Apa katanya?" Ying Ming Chao bertanya. "Ini adalah konsekuensi memprovokasi Chu Feng," kata Mo Xuan. 1. Ini adalah 9 karakter dalam bahasa Cina, 8 kata dalam bahasa Inggris. Chu Feng. Pada saat itu, bukan hanya Mo Xuan. Praktis semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. "Kakak Chu Feng, kamu melakukan itu?" Ying Ming Chao bertanya. "Itu bukan aku." "Anda juga tahu di mana saya pergi saat ini," kata Chu Feng. "Itu benar, tidak mungkin itu adalah kamu. Waktunya juga tidak cocok. Tepatnya siapa yang melakukannya? Mungkinkah seseorang mencoba melindungimu dari bayang-bayang, atau mungkinkah seseorang mencoba menjebakmu?" Ying Ming Chao mulai menebak. Lord City Master sudah pasti bukan untuk menjebak saudara Chu Feng. Meskipun seluruh klan Surgawi Yo dibantai, yang tua, lemah, dan cacat semuanya dibiarkan hidup. Jika mereka ingin menjebak saudara Chu Feng, mereka tidak akan begitu lunak untuk meninggalkan orang-orang yang selamat itu. Sebaliknya, mereka seharusnya sekejam mungkin. Selain itu, mereka tidak akan meninggalkan kata-kata itu. Sebaliknya, mereka harus meninggalkan kata-kata bahwa itu dilakukan oleh Chu Feng, kata Mo Xuan. "Apa yang kamu katakan memang masuk akal," Ying Ming Chao mengangguk. Kemudian, dia bertanya pada Chu Feng, "Kakak Chu Feng, bisakah kamu menebak siapa yang melakukan itu?" "Saya memang memiliki seseorang dalam pikiran. Hanya saja, saya tidak yakin," kata Chu Feng. "Siapa?" Ying Ming Chao bertanya. "Jika orang yang melakukan itu adalah temanku, maka aku hanya memikirkan satu orang, Cao Hong," kata Chu Feng. "Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah Zhao Hong." "Zhao Hong?" Pada saat itu, Lil Bol itu mulai tertawa. "Apa yang lucu?" Chu Feng bertanya dengan sedikit kesal. Alasannya karena dia bisa merasakan ejekan dalam tawa Lil Bol. "Temanmu itu benar-benar mampu." Mengetahui bahwa tetua tertinggi dari klan Surgawi Yo semuanya telah meninggalkan klan mereka, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk membantai seluruh klan mereka, dan bahkan meninggalkan kata-kata semacam itu untuk mengancam orang lain.
Itu benar-benar tindakan dari karakter yang keji dan rendah, kata Lil Bol. Tepat pada saat itu, Mo Xuan berkata, Lord Bol, apa yang Anda katakan salah. Meskipun kepala klan Surgawio belum kembali ke klan Surgawio masih dijaga oleh Dewa Sejati. Bahkan Dewa Sejati itu terbunuh. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang banyak semuanya berubah. Pada saat itu, ekspresi Lil Bol yang sebelumnya menghina berubah menjadi salah satu kecanggungan. Lagi pula, di alam biasa 100 penyempurnaan, Dewa Sejati adalah karakter agung yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka yang mampu membunuh Dewa Sejati seharusnya tidak dianggap enteng. Pembantaian itu bukanlah salah satu dari mengambil keuntungan dari yang lain. Sebaliknya, itu benar-benar dilakukan dengan kekuatan seseorang yang sebenarnya. Bab 2576 Mereka semua kenalan. Tampaknya tidak hanya saudara Chu Feng yang sangat berbakat, tetapi bahkan teman-teman saudara Chu Feng juga luar biasa. Sungguh, burung dari bulu berkumpul bersama. Teman-teman jenius juga jenius. Pada saat itu, kerumunan mulai menyemburkan pujian tanpa henti. Tidak peduli apa, klan Surgawio dan klan Surgawi Kong hanya mampu menjebak Ying Ming Chao dan menghancurkan kota pahlawan dengan bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak berencana memusnahkan seluruh klan Surgawio, mereka juga tidak berencana untuk menyelamatkan klan Surgawio. Untuk membalas dendam terhadap klan Surgawio adalah sesuatu yang telah mereka rencanakan. Adapun situasi saat ini, itu telah menghemat banyak tenaga dan waktu mereka. Dengan demikian, mereka secara alami akan bersukacita. Luar biasa? Itu lebih dari luar biasa. Orang itu lebih kuat dari Chu Feng. Lil Bol berbicara dengan eksentrik lagi. Tidak seperti yang lain, dia tidak hanya memuji orang yang memadamkan klan Surgawio, dia terutama meremehkan Chu Feng. Ini pertama kalinya kita bertemu. Mengapa kamu begitu menentangku? Akhirnya, Chu Feng tidak dapat menahan diri. Mungkinkah itu karena posisi wakil master kota? Jika itu masalahnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak tertarik dengan posisi wakil master kota. Saya tidak pernah berencana untuk bergabung dengan Hero City. Saudara Chu Feng masih belum bergabung dengan kota pahlawan. Kerumunan semua dikejutkan oleh kata-kata Chu Feng. Mereka awalnya berpikir bahwa Chu Feng telah bergabung dengan kota pahlawan. Mereka tidak pernah berharap bahwa Chu Feng tidak hanya bergabung dengan kota pahlawan, tetapi dia tidak pernah berencana untuk bergabung dengan kota pahlawan sejak awal. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti diskusi dan persetujuan mereka untuk membuat Chu Feng menjadi wakil master kota tidak ada artinya? Lil Bol juga sangat terkejut. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Alasannya karena dia tidak mempercayai Chu Feng. Karena itu, dia bertanya, jika Anda tidak pernah berencana untuk bergabung dengan kota pahlawan, mengapa Anda membangun istana khusus untuk diri Anda sendiri di kota pahlawan? Akulah yang membangun istana itu untuk saudara Chu Feng. Memang benar dia menyebutkan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan kota pahlawan. Tepat pada saat itu, Ying Ming Chao berbicara. Itu sebenarnya benar. Mendengar kata-kata itu, kerumunan semua menghirup udara dingin. Dengan Ying Ming Chao memverifikasinya, ini berarti masalah itu nyata. Kakak Chu Feng, Ying Ming Chao menatap Chu Feng. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya ingin membujuk Chu Feng. Chu Feng secara alami tahu apa yang ingin dia katakan. Dia pasti ingin membujuknya untuk bergabung dengan Hero City dan menjadi wakil City Master. Namun, Chu Feng sudah ditentukan. Jadi, sebelum Ying Ming Chao bisa mengatakan apapun, Chu Feng berkata, Ying Senior, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi, bukankah kita setuju sebelumnya bahwa saya tidak akan bergabung dengan Hero City? Senior,
Anda benar-benar mempersulit junior ini." Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Ying Mingqiao menegang. Terbukti, dia merasa sangat menyesal. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya yang salah di sini. Saya seharusnya berkonsultasi dengan Anda sebelumnya. Bagi saya untuk memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Anda, saya memang telah mempersulit Anda." Saudara Chu Feng, saya harap Anda tidak tersinggung dengan tindakan saya. Senior, selama kamu tidak memaksa junior ini, kamu tidak akan mempersulitku, kata Chu Feng. Lupakan saja. Jika Anda tidak ingin bergabung, maka Anda tidak perlu bergabung. Namun, kota pahlawan akan selamanya menjadi rumahmu, kata Ying Mingqiao. Ini melihat bahwa Ying Mingqiao telah memutuskan untuk tidak mendesak Chu Feng untuk bergabung, yang lain yang hadir mulai gelisah. Mereka tahu betul betapa berbakatnya Chu Feng. Bahkan tanpa menyebutkan bagaimana Chu Feng menyelamatkan Ying Mingqiao, hanya dengan betapa berbakatnya Chu Feng, mereka ingin mengikatnya ke kota pahlawan. Dengan demikian, orang-orang yang hadir semua ingin berbicara untuk mendesak Chu Feng bergabung dengan kota pahlawan. Tampaknya dapat mengetahui apa yang dipikirkan orang banyak, Ying Mingqiao memandang ke semua orang dan berkata, karena saudara Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan kota pahlawan, semuanya jangan mempersulit saudara Chu Feng juga. Dengan Ying Mingqiao berbicara, meskipun orang banyak merasa menyesal di hati mereka, mereka tidak dapat melanggar perintah Ying Mingqiao. Jadi, mereka mengangguk dan tidak lagi berusaha membujuk Chu Feng. Senior, junior ini agak kelelahan karena perjalanan di luar. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali untuk beristirahat. Chu Feng mengepalkan tinjunya ke kerumunan. Kemudian, dia melirik Lil Bol itu dan berbalik untuk pergi. Senior Bol, sekarang kamu tahu bahwa kamu terlalu khawatir, bukan? Li Hayang menoleh untuk bertanya pada Lil Bol. Lil Bol tidak menjawab. Hanya, ekspresinya berubah semakin jelek. Seperti yang terjadi, dia juga menyadari bahwa dia telah salah menargetkan Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak kembali ke istananya untuk beristirahat. Sebaliknya, dia berencana untuk menghirup udara segar di luar kota pahlawan. Di jalan keluar, Nyonya Ratu berkata, "Chu Feng, menurutmu apakah orang itu benar-benar Zhao Hong? Jika itu benar-benar dia, itu akan menjadi hal yang sangat bagus." Itu benar, Chu Feng secara alami tahu bahwa itu akan menjadi hal yang baik. Lagi pula, jika itu benar-benar Zhao Hong, ini berarti dia saat ini memiliki kekuatan untuk melenyapkan dewa sejati dan memadamkan klan Surgawiyo. Dengan kata lain, kultivasinya saat ini setidaknya dari dewa sejati. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Chu Feng merasa bahwa orang yang melakukannya bukanlah Zhao Hong. Namun, jika bukan Zhao Hong, lalu siapa yang melakukannya? Chu Feng berjalan sangat cepat. Saat dia merenung, dia sudah sampai di gerbang kota pahlawan. Bagian luar kota pahlawan bisa digambarkan sangat ramai. Tak terhitung orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Ada orang-orang yang datang untuk memberi hormat kepada Ying Mingqiao, dan mereka datang untuk memberi hormat kepada Chu Feng. Namun, lebih dari itu, adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan kota pahlawan atau menjadi sekutu kota pahlawan. Reputasi Ying Mingqiao benar-benar luar biasa. Meskipun dia telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun, masih banyak orang yang ingin memeluk pahanya. Lagi pula, berita tentang dia memadamkan klan Surgawi Kong sendirian telah menyebar ke seluruh alam biasa 100 penyempurnaan. Selanjutnya, sebagai True Immortal, dia berhasil mendapatkan kembali kekuatan tubuh ilahinya. Semua orang tahu bahwa setelah mencapai alam abadi sejati, kekuatan garis keturunan seseorang atau tubuh ilahi semuanya akan dibatasi. Jika seseorang dapat membatalkan pembatasan kekuatan mereka,
mereka akan menjadi lebih kuat dari dewa sejati lainnya. Namun, sangat jarang orang dapat mencapai hal semacam itu. Saat ini di alam biasa 100 perbaikan, hanya Ying Mingqiao yang berhasil mencapainya. Dengan demikian, Ying Mingqiao telah menjadi ahli nomor 1 alam biasa 100 perbaikan di hati orang banyak. Chou Feng tidak ingin membuat sensasi dan juga tidak ingin mengobrol dengan orang lain. Karena itu, dia menyembunyikan dirinya, membuatnya agar orang lain tidak memperhatikannya. Jika bukan karena fakta bahwa kota pahlawan ditutupi dengan formasi roh sehingga orang hanya bisa datang dan pergi melalui beberapa gerbangnya, Chou Feng akan langsung terbang ke langit. Dia tidak akan mengalami kesulitan berjalan di antara orang banyak. Bukankah itu Liu Xiaoli? Tiba-tiba, ekspresi Chou Feng berubah. Dia telah melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Itu adalah master masyarakat dari masyarakat kupu-kupu merah, Liu Xiaoli. Anggota perkumpulan kupu-kupu merah juga bersamanya. Liu Xiaoli datang dengan niat untuk bergabung dengan kota pahlawan dengan masyarakat kupu-kupu merahnya dan menjadi kekuatan anak perusahaan mereka. Namun, dilihat dari penampilannya, Liu Xiaoli telah ditolak. Itu benar-benar memandang rendah orang lain dengan mata cur mereka. Tidak akan pernah saya harapkan akan ada sampah semacam itu di kota pahlawan. Melihat pemandangan itu, Chou Feng merasa sangat marah. Bukan hanya karena Liu Xiaoli adalah temannya, tetapi juga karena orang yang menolak Liu Xiaoli mengejek dan mengejeknya. Faktanya, orang itu bahkan berbicara untuk menghina Liu Xiaoli dan anggota perkumpulan kupu-kupu merah lainnya. Meskipun kota pahlawan memang mempertimbangkan kekuatan saat memilih kekuatan untuk menjadi sekutu, menghina orang lain adalah melanggar aturan kota pahlawan. Marah, Chou Feng berencana untuk mengungkapkan dirinya dan mengkritik individu yang menghina Liu Xiaoli dan yang lainnya. Sungguh, sekte kecil seperti ini ingin menjadi sekutu kota pahlawan? Enyahlah segera. Jangan buang waktu kami. Tepat pada saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang Liu Xiaoli. Tangan itu meraih bahu Liu Xiaoli dan langsung melemparkannya. Angin kencang dinaikkan pada saat yang sama Liu Xiaoli terlempar. Yang lain dari perkumpulan kupu-kupu merah semuanya terlempar ke tanah bersamanya. Meskipun kekuatan di balik lemparan dan angin itu tidak terlalu kuat, dan Liu Xiaoli dan yang lainnya tidak terluka, Liu Xiaoli dan yang lainnya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri. Karena ada banyak orang yang hadir di sana, mereka semua menyaksikan pemandangan itu. Pada saat itu, tawa mengejek mulai bergema. Terlepas dari apakah mereka berasal dari kota pahlawan, orang-orang yang datang untuk memberi hormat atau orang-orang yang datang untuk menjadi sekutu, mereka semua mulai menertawakan Liu Xiaoli dan yang lainnya. Chou Feng dapat dengan jelas memperhatikan bahwa Liu Xiaoli dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat malu di wajah mereka. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka ingin segera bangun dan meninggalkan tempat itu. Mereka merasa bahwa mereka telah benar-benar dipermalukan. Chou Feng merasa sangat sedih saat melihat pemandangan itu. Namun, lebih dari merasakan sakit, dia merasa marah. Ketika Chou Feng melemparkan pandangannya yang marah kepada orang yang melemparkan Liu Xiaoli dan yang lainnya, pandangannya berubah lagi. Itu sebenarnya juga wajah yang familiar. Bab 2577 Rekonsiliasi. Sementara orang itu memang wajah yang familiar, orang itu bukanlah teman, melainkan musuh. Orang itu adalah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia, orang suci spiritualis dunia. Orang suci spiritualis dunia berdiri di belakang Liu Xiaoli dan yang lainnya. Adapun alasan mengapa dia muncul di sana, tentu saja karena dia juga ingin menjadi sekutu kota pahlawan atau bergabung dengan kota pahlawan. Bahkan jika kamu ingin mencari pendukung, pertama-tama kamu harus melihat kekuatanmu sendiri. Bagi semut yang mencoba memiliki gajah sebagai pendukung,
mereka hanya akan diinjak sampai mati. Tidak hanya spiritualis dunia melemparkan Liu Xiaoli dan yang lainnya ke tanah, tapi dia bahkan mulai mengejek mereka. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli apapun, spiritualis dunia adalah individu yang terkenal di alam biasa 100 penyempurnaan. Jadi, dengan dia di depan mereka, banyak orang yang secara tidak sadar mulai mendukungnya. Dicemooh sedemikian rupa, Liu Xiaoli dan yang lainnya merasa sangat terhina. Mereka bangun dan berencana untuk pergi. Namun, pada saat itu, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Spiritualis dunia, kamu bertingkah sangat mengesankan, Setelah suara Chu Feng terdengar, Chu Feng muncul di depan orang banyak. Chu Feng! Semuanya, lihat, ini Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi orang banyak berubah. Mereka tidak berani percaya bahwa mereka benar-benar berhasil melihat Chu Feng. Saat berikutnya, kerumunan meledak menjadi gempar. Banyak orang yang jauh mulai bergegas setelah mendengar bahwa Chu Feng telah muncul. Pada saat itu, bagian luar kota pahlawan yang awalnya cukup teratur menjadi sangat kacau dengan kemunculan Chu Feng. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang dari generasi yang lebih muda atau ahli dari generasi yang lebih tua, semua orang bereaksi seolah-olah mereka berhasil melihat idola mereka dan menjadi sangat bersemangat. Generasi yang lebih tua relatif lebih baik dan berhasil membuat diri mereka lebih tenang. Namun, orang-orang dari generasi muda bereaksi dengan panik. Mereka berteriak dengan suara paling keras untuk mengungkapkan kekaguman dan kekaguman mereka pada Chu Feng. Menyaksikan adegan itu, ekspresi spiritualis dunia berubah. Chu Feng bisa melihat ekspresi penyesalan yang pasti di wajahnya. Namun, ekspresi penyesalannya ternyata bukan karena dia menyerang Liu Xiaoli dan yang lainnya sebelumnya. Sebaliknya, dia menyesal menjadikan Chu Feng sebagai musuh saat itu. Dengan status dan ketenaran yang dimiliki Chu Feng saat ini di alam biasa 100 perbaikan, dapat dimengerti bahwa dia akan merasa menyesal. Teman kecil Chu Feng sudah lama. Berbeda dari sebelumnya, spiritualis dunia mengungkapkan senyum ramah di wajahnya saat dia berbicara untuk menyapa Chu Feng. Penampilannya seperti sedang menyapa seorang teman. Teman kecil Chu Feng benar-benar jenius nomor 1 di alam biasa 100 perbaikan kami. Kecepatan peningkatan kultivasi Anda benar-benar mencengangkan. Saat itu, ketika saya pertama kali bertemu teman kecil Chu Feng, teman kecil Chu Feng masih hanya leluhur bela diri setengah. Dan sekarang, kamu sudah menjadi leluhur bela diri peringkat 9, kekuatanmu sudah jauh melampaui kekuatanku. Memikirkan kembali sekarang, saya benar-benar merasa tersentuh. Dapat dikatakan bahwa saya telah menyaksikan pertumbuhan teman kecil Chu Feng. Saya benar-benar merasa terhormat. Spiritualis dunia sebenarnya mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Seolah-olah dia benar-benar lupa bagaimana dia menentang Chu Feng dan bahkan ingin mengambil nyawanya saat itu. Terhormat? Seharusnya aku yang merasa terhormat tidak mati di tanganmu, kata Chu Feng dengan senyum dingin. Mendengar kata-kata itu, wajah spiritualis dunia menjadi kaku. Dia merasa sangat canggung. Namun, segera dia tersenyum lagi. Dia berkata, teman kecil Chu Feng, saya mungkin juga menyebutkannya secara langsung. Saya tidak hanya datang ke sini hari ini dengan niat menjadi tetua tamu di kota pahlawan, tujuan utama saya adalah untuk meminta maaf kepada Anda. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, spiritualis dunia mengeluarkan Cosmosa. Setelah membuka Cosmosa, harta yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan tertib, mereka melayang di depan Chu Feng. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Mayoritas dari mereka adalah harta bagi para spiritis dunia. Ada yang digunakan untuk meramu obat-obatan,
ada yang untuk memurnikan senjata dan ada yang untuk meningkatkan kekuatan roh. Namun, yang paling menarik perhatian adalah dua persenjataan leluhur di antara harta karun. Kedua persenjataan leluhur ini adalah bilah dan pedang. Penampilan mereka benar-benar berbeda. Namun, mereka sangat cocok satu sama lain. Karakter yang sama terukir pada bilah dan pedangnya, karakter kebencian. Chou Feng memperhatikan bahwa kedua persenjataan leluhur itu berkualitas sangat tinggi. Adapun sumber kekuatan mereka, itu adalah kebencian, karakter mereka. Ini sebenarnya kebencian ganda, itu adalah persenjataan leluhur yang telah lama hilang. Di mana spiritualis dunia mendapatkan harta itu? Banyak generasi yang lebih tua dari kerumunan berteriak kaget saat melihat persenjataan leluhur. Dari percakapan mereka, Chu Feng mengetahui bahwa persenjataan leluhur kebencian ganda itu adalah harta terkenal di alam biasa 100 perbaikan. Dalam hal kualitas, kebencian ganda memiliki kualitas yang setara dengan pedang besar naga api. Mereka semua adalah persenjataan leluhur berkualitas tinggi. Namun, dari segi ketenaran, kebencian ganda bahkan lebih terkenal. Dari segi nilai, kebencian ganda juga lebih berharga. Untuk spiritualis dunia untuk mengambil harta ini untuk berdamai dengan Chu Feng, dapat dilihat bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha dan menaruh banyak pemikiran ke dalamnya. Teman kecil Chu Feng, ini sedikit salamku. Saya harap Anda akan menerimanya. Saya tahu bahwa dibandingkan dengan apa yang telah saya lakukan, harta ini tidak dapat menggantikannya. Namun, saya benar-benar bertobat dengan tulus. Harta karun ini mewakili itikat baik saya, kata spiritualis dunia kepada Chu Feng. Setelah spiritualis dunia mengucapkan kata-kata itu, semua orang mulai menganggukkan kepala. Banyak di antara mereka yang tahu karakter seperti apa spiritualis dunia itu. Dia adalah seseorang dengan kemampuan yang sebenarnya. Sebagai salah satu dari beberapa spiritualis dunia jubah abadi di alam biasa 100 perbaikan, dia adalah seseorang dengan kemampuan hebat untuk mengumpulkan kekayaan. Yang mengatakan, dia juga pelit. Jika orang lain mengambil harta untuk berdamai dengan Chu Feng, itu bisa dimengerti. Namun, dengan temperamen spiritualis dunia, orang banyak benar-benar terkejut melihat bagaimana dia bersedia mengambil semua harta itu untuk berdamai dengan Chu Feng. Benar-benar bertobat dengan tulus? Chu Feng tertawa dingin. Dia melirik Liu Xiaoli dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata kepada spiritualis dunia, apakah merugikan orang lain yang Anda maksud dengan sungguh-sungguh bertobat? Aku tidak melakukan sesuatu yang serius pada mereka. Hanya, bagaimana mungkin kekuatan seperti kota pahlawan menerima orang seperti mereka? Apa yang saya lakukan hanyalah peringatan kepada orang lain, peringatan untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus melakukan sendiri dengan benar, bertindak dalam kompetensi mereka dan tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka, spiritualis dunia menjelaskan. Lalu tahukah kamu bahwa mereka adalah temanku dan telah menyelamatkan hidupku sebelumnya? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Adapun spiritualis dunia, dia memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Dia tidak pernah berharap bahwa Liu Xiaoli dan yang lainnya akan menjadi teman Chu Feng. Pada saat itu, orang suci spiritualis dunia akhirnya menyadari bahwa tindakan kecilnya sebelumnya telah menimbulkan bencana besar. Pada saat itu, World Spiritist Sainted ingin menjelaskan. Wos, tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Semua harta sebelum dia dimasukkan kembali ke dalam Cosmosa. Melihat itu, ekspresi spiritualis dunia membaik. Dia berpikir dalam hatinya, jadi bagaimana jika aku telah menyentuh temanmu? Bukankah kamu masih tertarik dengan hartaku? Seperti kata pepatah, terima milik orang lain, terima kesalahan orang lain.
Karena Chu Feng telah menerima harta itu, maka rekonsiliasi akan diharapkan hari ini. Paling-paling, dia hanya akan menegur spiritualis dunia. Namun, tepat pada saat spiritualis dunia diam-diam senang, Chu Feng mendorong dengan telapak tangannya, dan Cosmosak dengan semua harta didorong ke arah spiritualis dunia. Saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda memasuki kota pahlawan. Saya juga bisa melupakan masa lalu. Namun, Anda dan saya pasti tidak akan menjadi teman. Sementara aku bisa mengabaikan apa yang telah kamu lakukan padaku, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan pada teman-temanku. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba menembakkan telapak tangannya. Angin kencang menyapu dan mendarat di spiritualis dunia. Meskipun angin kencang tidak benar-benar menyebabkan cedera pada spiritualis dunia, angin kencang langsung meniup spiritualis dunia puluhan ribu mil jauhnya, menghilang dari pandangan orang banyak. Melihat ke arah di mana spiritualis dunia menghilang, Chu Feng berkata dengan datar, "Itu untuk teman-temanku." Bab 2578, memicu kemarahan orang banyak. Pada saat itu, semua orang menatap Liu Xiaoli dan yang lainnya. Sementara mereka yang datang kemudian baik-baik saja, orang banyak yang hadir lebih awal, kerumunan yang menertawakan Liu Xiaoli, semuanya menjadi pucat pasi. Mereka semua merasakan ketakutan yang melekat di hati mereka. Ini terutama berlaku untuk anggota kota pahlawan yang telah menolak Liu Xiaoli dan yang lainnya dan bahkan berbicara untuk menghina mereka. Meskipun dia memiliki kultivasi yang kuat, kulitnya masih pucat. Butir-butir keringat jatuh dari dahinya tanpa henti. Bahkan tangan yang menyeka keringatnya pun menggigil. Karena mereka tidak menghormati teman-teman Chu Feng sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Takut. Mereka semua takut Chu Feng akan menyerang mereka. Yang lebih mereka takuti adalah tidak ada yang akan bertindak untuk menghentikan Chu Feng jika dia menyerang mereka. Bahkan jika dia membunuh mereka, tidak ada yang akan mengatakan bahwa Chu Feng salah. Jadi, pada saat itu, mereka semua merasa seolah-olah ada sebilah pisau tepat di leher mereka. Sensasi bahwa mereka bisa mati kapan saja. Namun, Chu Feng tidak melakukan apapun pada mereka. Sebaliknya, dia berjalan ke Liu Xiaoli dan yang lainnya. Dengan ekspresi minta maaf, dia berkata, "Maaf, saya telah membuat kalian semua menderita karena saya datang terlambat." Chu Feng, kata-kata macam apa itu? Saya sudah sangat puas bisa melihat Anda lagi, kata Liu Xiaoli dengan ekspresi gembira di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menolak tawaran rekonsiliasi dari spiritualis dunia untuk kita? Itu banyak sekali harta karun. Sebelum Liu Xiaoli bisa mengatakan apa-apa, tetua perkumpulan kupu-kupu merah itu berbicara dengan ekspresi tertekan di wajah mereka. Bagi mereka, menderita penghinaan kecil bukanlah hal yang serius. Namun, apa yang ditawarkan spiritualis dunia kepada Chu Feng adalah harta yang sangat banyak. Terutama kebencian ganda yang terkenal, mereka berdua adalah hal-hal yang mereka rasa tidak akan pernah bisa mereka dapatkan seumur hidup mereka. Karena Chu Feng benar-benar meninggalkan harta itu karena mereka merasa sangat bersalah. Apakah harta lebih penting daripada persahabatan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat itu, orang-orang dari perkumpulan kupu-kupu merah terkejut. Bahkan para pengamat yang hadir terkejut. Persahabatan? Di dunia pembudidaya bela diri, apakah persahabatan itu penting? Dulu. Bagi orang-orang tertentu, persahabatan sangat penting. Namun, pada akhirnya, masih ada batasan untuk persahabatan seseorang. Jadi, meskipun persahabatan itu penting, itu bukanlah hal yang terpenting. Apa yang paling penting adalah kekuatan seseorang, kultivasi seseorang. Dengan demikian, di dunia kultivator bela diri,
banyak orang akan mencari persahabatan demi kepentingan pribadi. Bahkan dari keluarga yang sama, kerabat yang terkait dengan darah akan membunuh satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri. Namun, Chu Feng sebenarnya bisa tetap tak tergoyahkan bahkan ketika berhadapan dengan harta seperti kebencian ganda. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya persahabatan di dalam hatinya. Itu kemungkinan besar telah mencapai tingkat yang tak ternilai. Kerumunan yang hadir merasakan kekaguman dan bahkan keheranan pada Chu Feng. Alasannya adalah karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Tuan Chu Feng, permintaan maaf saya benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa orang-orang ini adalah temanmu. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah berani menolaknya. Tepat pada saat itu, anggota Kota Pahlawan yang telah menolak Liu Xiaoli dan yang lainnya berlari dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya. Ini sebenarnya Tuan Su Lian. Saat melihat pria paruh baya itu, banyak orang tersentak kaget. Karena anggota Kota Pahlawan ini mampu memegang wewenang untuk menerima atau menolak mereka yang ingin menjadi sekutu Kota Pahlawan, dia tentu saja bukan individu biasa. Konon, orang bernama Su Lian itu juga merupakan karakter terkenal di alam biasa 100 perbaikan. Dia memiliki kultivasi puncak martial ancestor dan merupakan salah satu kultivator non-terkait yang lebih menonjol di alam biasa 100 perbaikan. Tepat pada saat itu, Chu Feng menampar dengan tangannya. Tamparan itu secara akurat mendarat di wajah Su Lian itu. Kerumunan di sekitarnya semuanya terdiam oleh pemandangan itu. Bahkan Liu Xiaoli dan yang lainnya sangat terkejut. Orang itu bukan anggota biasa dari Kota Pahlawan. Dia adalah Su Lian. Jika Chu Feng menyerang mereka, mereka tidak akan mengatakannya. Namun, Chu Feng benar-benar menampar Su Lian seperti itu. Mereka benar-benar terkejut karenanya. Tuan Chu Feng, kamu. Su Lian juga tertegun. Dia benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Itu urusanmu. Apakah kamu setuju untuk membuat mereka bergabung dengan Hero City? Saya tidak punya suara dalam hal itu. Namun, kamu berbicara untuk menghina teman-temanku. Jadi, saya tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Tamparan itu hanya peringatan. Jika ada waktu berikutnya, saya akan memotong lidah Anda, Chu Feng berbicara dengan dingin. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, Su Lian tahu mengapa dia ditampar. Pada saat itu, dia juga menjadi yakin betapa seriusnya masalah itu. Karena itu, dia segera meminta maaf. Orang rendahan ini tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Orang rendahan ini tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Sementara yang lain mungkin tidak mengetahuinya, bahwa Su Lian telah berada di Kota Pahlawan selama beberapa waktu sekarang. Karena itu, dia tahu betul betapa pentingnya Ying Mingchao menempatkan Chu Feng. Selanjutnya, dia telah memperoleh berita dari orang lain bahwa Chu Feng akan menjadi wakil master Kota Pahlawan. Jika Ying Mingchao adalah orang nomor 1 yang tidak bisa disinggung di Kota Pahlawan, maka Chu Feng pasti akan menjadi orang nomor 2 yang tidak bisa disinggung. Chu Feng, mengapa kamu memukul kakak laki-lakiku? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa memukulnya? Tepat pada saat itu, seorang wanita bergegas keluar dari kerumunan. Dia menunjuk Chu Feng seperti Vixen. Meskipun wanita itu muda dan cantik, dia memancarkan aura yang tajam dan bermusuhan. Kultivasinya tidak lemah, dia adalah leluhur bela diri peringkat 8. Adapun usianya, dia berusia lebih dari 1000 tahun. Tidak hanya dia anggota Kota Pahlawan, tapi dia juga adik perempuan Su Lian. Jangan bicara omong kosong. Melihat ini, Su Lian buru-buru meneriaki adiknya. Meskipun Su Lian juga merasa tidak senang ditampar di depan umum,
dia memutuskan untuk menelan amarahnya setelah mempertimbangkan identitas dan status Chu Feng. Adapun adik perempuannya, dia selalu menjadi tiran yang licik dan sulit diatur. Hanya dia yang diizinkan menggertak orang lain dan bukan sebaliknya. Alias by Puputure hari ini, dia telah ditampar di depan umum. Adik perempuannya pasti tidak akan bisa mentolerir itu. Karena itu, dia sangat takut adik perempuannya akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kakak, tahukah Anda bahwa Chu Feng ini bukan anggota Kota Pahlawan? Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa memukulmu? Kata adik perempuan Su Lian. Apa? Chu Feng bukan bagian dari Kota Pahlawan. Mendengar kata-kata itu, semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka semua telah mendengar bahwa Chu Feng telah bergabung dengan Kota Pahlawan sejak lama. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Su Lian dengan keras meneriaki adik perempuannya. Dia bahkan mengungkapkan ekspresi yang sedikit marah. Alasannya adalah karena dia merasa Chu Feng adalah orang yang akan menjadi wakil master kota-kota pahlawan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak menjadi bagian dari Kota Pahlawan? Dia merasa bahwa adik perempuannya benar-benar gila mengatakan hal seperti itu. Aku tidak mengatakan omong kosong. Jika Anda tidak percaya saya, pergi dan bertanya-tanya. Pergi dan tanyakan pada Chu Feng, tanyakan padanya apakah dia bagian dari Kota Pahlawan. Adik perempuan Su Lian menunjuk ke Chu Feng. Benar, saya memang belum bergabung dengan Hero City. Saya belum pernah bergabung sebelumnya, dan tidak akan bergabung setelahnya, kata Chu Feng. Chu Feng sebenarnya tidak bergabung dengan Hero City. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kerumunan itu langsung menjadi gempar. Ini jelas merupakan berita yang sangat serius. Kamu tidak berencana untuk bergabung dengan Hero City. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Su Lian berubah. Jika Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan Hero City, dia tidak akan bisa menjadi wakil City Master. Selain itu, bagi seseorang yang bukan bagian dari Kota Pahlawan yang memiliki keberanian untuk menampar seseorang dari Kota Pahlawan di depan umum, itu pasti tindakan yang tidak termaafkan. Bagi yang lain, mereka merasa bahwa, bagi Kota Pahlawan, ini pasti sesuatu yang bisa dihukum dengan kematian. Bahkan jika orang itu adalah Chu Feng, itu masih merupakan tindakan yang tidak akan ditoleransi oleh Kota Pahlawan. Alasannya karena Kota Pahlawan adalah kekuatan yang sangat memperhatikan kasih sayang persaudaraan. Semua anggota Kota Pahlawan bersaudara satu sama lain. Bahkan dalam aturan Kota Pahlawan, secara eksplisit dinyatakan bahwa mereka yang berani mempermalukan saudara sekotanya, apapun alasannya, akan dibunuh tanpa kecuali. Apakah yang saya katakan sebelumnya tidak cukup jelas bagi Anda? Chu Feng bertanya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu memukulku? Sikap Su Lian berubah. Itu berubah menjadi salah satu kemarahan. Alasannya karena dia datang untuk mengetahui bahwa Chu Feng bukan bagian dari Kota Pahlawan. Dengan demikian, dia tumbuh percaya diri. Bagaimanapun, menurut aturan Kota Pahlawan, seperti yang telah ditampar Chu Feng sebelumnya, Chu Feng telah menjadi musuh Kota Pahlawan. Karena kamu menghina teman-temanku, kata Chu Feng tidak setuju. Chu Feng, kamu benar-benar pengganggu yang tak tertahankan. Kulit Su Lian menjadi sangat suram. Saat dia berbicara, dia melepaskan aura martial ancestor peringkat 9 yang tak terbatas. Auranya menyelimuti seluruh wilayah. Pada saat itu, saraf semua orang menegang. Mungkinkah Su Lian berencana menyerang Chu Feng? Tapi, apakah dia bisa menang melawan Chu Feng? Meskipun mereka semua adalah leluhur bela diri puncak, kekuatan pertempuran Chu Feng sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Su Lian. Saudara-saudara dari Kota Pahlawan kita,
kalian semua melihat ini? Chou Feng ini bukan anggota kota pahlawan kita. Namun, dia menyerang saya tanpa alasan. Terlebih lagi, sikapnya sangat keji. Tidak hanya dia tidak menempatkanku, Su Lian, di matanya, tapi dia juga tidak menempatkan seluruh kota pahlawan kita di matanya. Saudaraku, bisakah kita mentolerir hal seperti ini? Su Lian berteriak keras. Ternyata dia tidak berencana melawan Chu Feng sendirian. Sebaliknya, dia berencana untuk menyulut kemarahan orang banyak dan meminjam kekuatan seluruh kota pahlawan untuk menyerang Chu Feng. Bab 2579 sama sekali tidak masuk akal niat. Su Lian jelas bagi semua orang. Hanya saja, hasil usahanya membuat Su Lian sangat malu. Meskipun ada banyak orang dari kota pahlawan yang hadir, tidak ada satu orang pun yang membelanya. Mungkinkah kalian semua tidak melihat Chu Feng ini menyerangku sebelumnya? Apa ini? Apa kalian semua mengabaikan aturan kota pahlawan? Su Lian berteriak keras. Namun, kerumunan dari kota pahlawan masih belum merespon. Kalian bahkan tidak mungkin tidak mengetahui aturan kota pahlawan, kan? Su Lian semakin marah. Namun, masih belum ada reaksi dari massa. Mereka hanya menundukkan kepala mereka diam-diam tanpa menjawab Su Lian sama sekali. Orang-orang dari kota pahlawan tidak akan membiarkan orang lain menyerang mereka. Ini adalah aturan kota pahlawan yang bahkan diketahui oleh orang luar. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari kota pahlawan tidak mengetahuinya? Namun, siapa Chu Feng? Tidak hanya dia orang yang menyelamatkan Ying Mingchao, tetapi dia juga jenius nomor 1 di alam biasa 100 perbaikan. Prestasi masa depannya kemungkinan besar akan melampaui prestasi Ying Mingchao. Dia akan menjadi penguasa untuk memerintah suatu era. Karena itu, siapa yang mau menyinggung orang seperti dia? Sebenarnya, banyak orang yang mengejek Su Lian di dalam hati mereka. Mereka menertawakan betapa bodohnya dia. Semua orang di 100 Refinements Ordinary Realm tahu tentang hubungan antara Chu Feng dan Ying Mingchao. Namun, Su Lian itu, sebagai anggota kota pahlawan, sebenarnya mencoba menghadapi Chu Feng. Tindakannya hanya mengejar kematian. Apa aturan kota untuk kalian semua? Kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota kota pahlawan. Su Lian berteriak dengan amarah yang tiada tara. Suaranya sangat keras bahkan orang-orang di kota pahlawan pun bisa mendengarnya. Mendengar teriakan Su Lian, semakin banyak orang dari kota pahlawan datang. Namun, setelah mendengar apa yang terjadi, tidak ada satu orang pun yang mau menyerang Chu Feng. Pada saat itu, hanya 2 orang yang menghadapi Chu Feng. Mereka adalah Su Lian dan adik perempuannya. Kalian semua, baik sekali kalian semua benar-benar mampu, benar-benar setia dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Pada saat itu, wajah Su Lian menjadi hijau. Dia awalnya berpikir bahwa kata-katanya akan menghasut orang banyak, bahwa orang-orang dari kota pahlawan semua akan datang untuk menyerang Chu Feng. Namun, situasi saat ini membuatnya sangat malu. Tuan Kota Tuan, apakah Lord City Master hadir? Seseorang telah mempermalukan bawahan ini. Tuan-tuan kota, tolong tegakkan keadilan untuk bawahan ini. Merasa tidak berdaya, Su Lian mulai berteriak keras untuk Ying Mingchao secara langsung. Apakah Su Lian ini sudah gila? Dia benar-benar memanggil Tuan Ying Mingchao untuk menegakkan keadilan baginya. Beberapa orang terkejut. Alasannya karena mereka semua tahu bahwa Chu Feng adalah penyelamat Ying Mingchao. Dapat dimengerti jika Su Lian mencoba menghasut yang lain dari kota pahlawan untuk menyerang Chu Feng. Namun, meminta Ying Mingchao untuk membantunya hanya akan terlibat dalam fantasi. Itu belum tentu demikian, namun, pada saat itu, seseorang menyuarakan keberatannya.
apakah Anda mengatakan bahwa Ying Mingchao akan membantu Su Lian menyerang Chu Feng? Seseorang bertanya. Meskipun Ying Mingchao telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun, saya yakin semua orang pernah mendengar tentang karakternya. Ying Mingchao selalu mementingkan saudara-saudaranya. Alasan mengapa Kota Pahlawan bisa berdiri sendiri juga karena peraturannya yang ketat dan kode persaudaraan yang didambakan orang-orang. Bahkan jika Ying Mingchao berterima kasih kepada Chu Feng karena telah menyelamatkan hidupnya, jika dia ingin kembali, dia sama sekali tidak dapat merusak reputasinya sendiri. Jangan lupa, justru karena karakter keras Ying Mingchao, dia mampu membangun prestise seperti itu di alam biasa 100 perbaikan, kata orang itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu masuk akal juga. Pada saat itu, hati orang banyak bergoyang sedikit. Lagi pula, jika Ying Mingchao ingin mempertahankan prestise, bahkan jika dia tidak melakukan apapun pada Chu Feng, dia masih harus berbicara atas nama Su Lian dalam hal itu. Kalau tidak, reputasinya akan hilang. Bagi seseorang seperti dia yang sangat peduli dengan reputasi, itu akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Setelah kerumunan menyadari hal itu, mereka mulai merasakan kekaguman terhadap kecerdasan Su Lian. Ternyata, Su Lian bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Agar Su Lian berani menyatakan perang melawan Chu Feng sedemikian rupa, dia pasti sudah memikirkan semua hal itu. Dia pasti merasa bahwa Ying Mingchao pasti akan berdiri di sisinya demi sentimen dan wajahnya. Kalau tidak, tidak akan ada alasan baginya untuk sepenuhnya melawan Chu Feng. Diam! Tepat pada saat itu, teriakan marah meledak.